Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Aku tahu mimpiku layak dibayar sebegitu tinggi oleh keringat dan kerja keras. Aku tahu mimpiku layak diperjuangkan. Dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain oleh diriku sendiri. Halo semua, kali ini bersama dengan Miss Erli kita akan membahas satu buku yang sangat menarik yang berjudul Mantapu Jiwa. Tadi di awal saya ambil satu kutipan dari buku ini, karya Jerome Pauline Sijabat. Jerome Pauline adalah seorang YouTuber muda Indonesia yang saat ini sedang kuliah di Waseda University di Jepang dengan beasiswa full dari Mitsui Bussan. Judul buku ini sama dengan nama channel YouTube Jerome, yaitu Nihongo Mantapu, yang menyajikan konten edukatif seputar kehidupan di Jepang, belajar bahasa Jepang, cara mendapatkan beasiswa, sampai dengan pembahasan soal-soal matematika. Buku Mantapu Jiwa ini berisi tentang kehidupan seorang Jerome Pauline yang saat ini sedang kuliah di Jepang. Ternyata keinginan untuk kuliah itu sudah ada sejak waktu dia masih sekolah dasar atau SD. Keinginannya sangat sederhana. Dia ingin pergi ke Disneyland bersama keluarganya untuk menikmati suasana taman impian. Tapi bagaimana caranya? Nah, di situ dia mulai berpikir bahwa dia harus pergi ke luar negeri dengan cara kuliah di luar negeri. Sejak kecil, Jerome sudah rajin belajar meskipun dia tidak mengikuti kursus atau les, tapi dia masih dapat menyaingi teman-teman di sekolahnya. Kisahnya pun mengalir sampai bagaimana Jerome mencari beasiswa S1 penuh di luar negeri. Perjuangannya belajar matematika sampai dia mengikuti lomba dimulai sejak waktu SMA. Sejak masuk SMA, dia berkomitmen untuk giat belajar dan memenangkan ajang kompetensi untuk Olimpiade Matematika. Hingga jatuh bangunnya untuk mendapatkan beasiswa NUS, NTU, dan Mitsui Bussan, akhirnya dia dapatkan untuk luar negeri. Sejak SMP dan SMA, Jerome sibuk mencari peluang untuk beasiswa ke luar negeri. Jerome juga sering mengikuti lomba olimpiade yang kadang-kala gagal, namun dia tidak pantang menyerah. Dia berlatih, belajar, berlatih lagi, dan belajar lagi hingga mencapai keberhasilannya sekarang. Sejak waktu kelas 10 SMA, dia sudah berhasil menyelesaikan materi matematika kelas 10 hingga kelas 12 SMA. Dan juga materi untuk olimpiade, materi matematika dasar untuk kuliah, semua dia pelajari. Hal itu dicapai dengan kerja keras, dia selalu menggunakan waktunya dengan baik untuk belajar. Setelah sampai di Jepang dengan beasiswa penuh pun, perjuangan Jerome belum berakhir. Dia masih harus belajar untuk menaklukkan bahasa Jepang mulai dari nol. Dia harus belajar matematika, fisika, kimia, dalam bahasa Jepang. Usaha demi usaha, doa demi doa yang dia panjatkan itu membuahkan hasil. Dia berhasil masuk di Waseda University di Jepang. Tapi yang menarik dari buku ini menonjolkan tentang kerja keras Jerome untuk mendapatkan beasiswa. Cerita-cerita kegagalan yang biasa tidak dituliskan, pada buku ini dijelaskan. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh Jerome itu bukan melalui proses yang instan. Saat membaca cara belajar Jerome untuk lulus bahasa Jepang dengan belajar 12 jam setiap hari, yang belajar gila-gilaan, rasanya memang tepat. Di balik sebuah kesuksesan itu ada perjuangan untuk mencapainya. Jerome menggambarkan hampir dengan detail semua perjuangannya. Jadi kita dapat terlibat seakan-akan masuk dalam ceritanya. Bahasa yang ringan juga memudahkan kita untuk memahami tujuan dari Jerome.
Setiap bab ada kutipan yang diselipkan Jerome untuk memotivasi bagi para pembacanya. Jerome menggambarkan hampir dengan detail perjuangannya, di mana kita jadi ikut dapat mencerna bukunya dan seakan terlibat dalam ceritanya. Bahasa yang ringan memudahkan kita untuk memahami isi dari bukunya. Di setiap bab terdapat kutipan-kutipan yang diselipkan oleh Jerome untuk memberikan motivasi kepada para pembaca. Kita dapat menemukan kutipan itu dengan hashtag Rumus Jerome. Ilustrasi-ilustrasi yang terdapat dalam buku ini juga sangat menarik dan halaman yang berwarna-warni membuat kita untuk terus membacanya. Ilustrasi biasa seperti keluarga dan teman-teman Jerome. Di lain itu juga ada ilustrasi soal yang diselipkan mengandung filosofi. Misalnya soal-soal di bab 2 yang memiliki lebih dari satu penyelesaian. Artinya, ketika kita merasa kita gagal, merasa target kita tidak bisa tercapai, mungkin itu artinya ada hal lain yang Tuhan sediakan buat kita, yang mungkin berbeda dari yang awalnya kita inginkan dan impikan. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini. Kalian dapat pinjam di Perpustakaan Sekolah Metodis 2 Palembang. Karena buku ini sangat memotivasi dan memberikan semangat kepada kita untuk dapat menggapai cita-cita kita. Sebelum saya tutup bedah buku kita pada kali ini, saya akan mengambil satu kutipan dari bukunya Jerome, yaitu dia berkata, "Apa yang aku lihat sebagai kegagalan yang membuat aku kecewa dan sedih, hari ini dengan mantap, aku bisa mengatakan bahwa itu semua adalah hal indah yang terjadi karena Tuhan menyediakan yang lebih baik." Terima kasih, sampai bertemu di bedah buku selanjutnya. Bye-bye.